Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Guru Nisa. Baiklah, anak-anak, hari ini anak-anak akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan secara bersusun, serta mencari selisih. Kelas 2, tema 1, subtema 3, dan 4. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari melalui penjumlahan bersusun. Yang berikutnya, peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari melalui pengurangan bersusun. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan selisih dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, penjumlahan bersusun. Contoh soalnya, Dika mempunyai 242 kelereng. Edo mempunyai 343 kelereng. Berapa jumlah kelereng keduanya? Nah, kita tuliskan dulu 242 ditambah 343 sama dengan titik-titik. Jadi, cara bersusun panjangnya seperti ini. 242, kita tuliskan dulu nilai tempatnya ya, sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2. Selanjutnya, 343, kita tuliskan kembali nilai tempatnya, 300 ditambah 40 ditambah 3. Terus kita tambah secara keseluruhan, dan kita tambahnya mulai dari angka satuan. Jadi, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian 40 ditambah 40 sama dengan 80. Selanjutnya 200 ditambah 300 sama dengan 500. Kita jumlahkan semua, hasilnya sama dengan 585. Selanjutnya kita menggunakan cara bersusun pendek. Kita langsung saja susun 242 ditambah 343 sama dengan 2 dari belakang ya, dari angka satuannya, bilangan satuannya. 2 ditambah 3 sama dengan 5, 4 ditambah 4 sama dengan 8, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, jadi jumlah kelereng keduanya adalah 585. Jadi, ketika menggunakan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek itu hasilnya tetap sama. Selanjutnya, contoh soal berikutnya. Kebun apel milik Bu Yuni menghasilkan 326 buah apel merah dan 318 buah apel hijau. Berapakah jumlah semua apel yang dihasilkan di kebun milik Bu Yuni? Caranya, kita tuliskan dulu 326 ditambah 318 sama dengan titik-titik. Cara bersusun panjang, 326, kita tuliskan dulu nilai tempatnya, 300 tambah 20 tambah 6. Selanjutnya 318, nilai tempatnya 300 tambah 10 tambah 8. Ditambah 6 tambah 8 sama dengan 14, 20 tambah 10 sama dengan 30, 300 tambah 300 sama dengan 600. Karena 6 tambah 8 hasilnya puluhan, maka ini akan kita pisahkan terlebih dahulu ya, supaya dia lebih mudah kita kerjakan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi 14 itu ada 10 ditambah 4 ya. Kemudian tambah 30 tambah 600 sama dengan
600 tambah 30 tambah 10 tambah 4. 30 tambah 10 sama dengan 40 ya. Kemudian 600 sama dengan 644. Selanjutnya cara bersusun pendek. Sisa kita tuliskan 326 ditambah 318. Hasilnya 6 tambah 8 itu 14, satuannya kita tulis 4. Kemudian puluhannya yang ke 1 kita simpan di bagian puluhan. Seperti ini contohnya. Jadi 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi kita bisa lihat menggunakan cara bersusun panjang ataupun cara bersusun pendek, hasilnya tetap sama ya. Jadi jumlah buah apel secara keseluruhan adalah 644. Bagaimana anak-anak? Apakah kamu sudah paham? Ya, kalau misalkan kamu belum paham, boleh tanyakan kepada ibu guru atau temannya atau orang tuanya atau siapa saja yang ada di rumahnya anak-anak ya. Baik, kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu pengurangan bersusun. Ibu Desi seorang penjual sayur masak. Ibu Desi membeli sayur kangkung sebanyak 347 ikat. Hari ini Ibu Desi menggunakan 226 ikat sayur kangkung untuk dimasak. Berapa ikat sisa sayur kangkung yang belum dimasak? 300. Caranya 347 dikurang 226 sama dengan titik-titik. Ini kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian cara bersusun panjang. Ditulis 347, kita tuliskan kembali nilai tempatnya 300 ditambah 40 ditambah 7. Selanjutnya 226. Kita tulis nilai tempatnya 200 tambah 20 tambah 6 dikurang. Jadi kita mulai kurang kan ini dari angka satuannya yang paling belakang, yaitu 7 dikurang 6 sama dengan 1. 40 kurang 20 sama dengan 20. Kemudian 300 kurang 200 sama dengan 100. Nah, hasilnya ini baru kita jumlahkan. 100 tambah 20 tambah 1 hasilnya sama dengan 121. Kemudian kita menggunakan cara bersusun pendek. 347 dikurang 226. Jadi kita mulai lagi untuk mengurangkan ini dari angka satuannya. Paling belakang ya, paling belakang. 7 dikurang 6 sama dengan 1. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Hasilnya 121. Jadi, menggunakan cara bersusun panjang atau cara bersusun pendek, hasilnya tetap sama, 121. Jadi, banyak sayur kangkung yang belum dimasak adalah 121 ikat. Nah, kita beralih ke slide berikutnya, yaitu pengurangan bersusun dengan contoh soal berikutnya. Banyak siswa kelas 2 SD Impres Perumnas Antang 3 adalah 394. Banyak siswa laki-laki adalah 238. Berapa banyak siswa perempuan? Nah, pertama kita tuliskan dulu angkanya. 394 dikurang 238. Jadi jumlah keseluruhan siswa di SD Impres Perumnas Antang 3 khususnya kelas 2 itu dikurangkan jumlah siswa laki-laki untuk mendapatkan jumlah siswa perempuan.
Nah, caranya menggunakan bersusun panjang. 394 dituliskan nilai tempatnya 300 tambah 90 ditambah 4. Kemudian 238 dituliskan nilai tempatnya 200 tambah 30 tambah 8. Kemudian di ini ya, karena 4 kurang 8 itu tidak bisa, maka kita pinjamkan puluhan 10 pada angka 90. Jadi 90 tambah 4 sama dengan 14. Kita lihat di sebelah contohnya. Nah, seperti ini. 394 sama dengan 300 tambah 80. Kenapa 80? Karena tadi sudah kita pinjam 10, jadi sisa 80 tambah 14. Nah, berikutnya 238 sama dengan 200 tambah 30 tambah 8. Nah, baru kita kurangkan. 14 kurang 8 sama dengan 6. 80 kurang 3 sama dengan 50. 300 dikurang 200 sama dengan 100. Lalu kita total 100 tambah 50 tambah 6 sama dengan 156. Selanjutnya kita menggunakan cara bersusun pendek. 394 dikurang 238. Jadi sama seperti tadi, kita pinjam dulu puluhan dari angka 90 ya. Jadi 10 ditambah 4, 14. 14 kurang 8 ya, sama dengan 6. Karena tadi kita sudah pinjam, jadi sisa 8 di sini 80 ya. 8 kurang 3 sama dengan 5. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi menggunakan cara bersusun panjang maupun cara bersusun pendek, hasilnya tetap sama, 156. Jadi banyak siswa perempuan adalah 156. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah kamu sudah paham untuk pengurangan bersusun? Nah, kalau misalkan belum paham, bisa bertanya kepada Bu Guru ya, atau orang-orang yang ada di sekitarnya anak-anak. Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke slide berikutnya, materi selanjutnya. Menentukan selisih. Menentukan selisih bilangan menggunakan pengurangan. Bilangan lebih besar dikurangkan bilangan lebih kecil. Contoh soalnya, tinggi badan Dayu adalah 122 cm. Kemudian tinggi badan Beni adalah 156 cm. Berapa selisih tinggi badan Dayu dan Beni? Jadi kita lihat dulu bilangan yang lebih besar, kemudian dikurangkan dengan bilangan yang lebih kecil. Karena Beni lebih tinggi, maka tinggi Beni dikurang dengan tinggi Dayu. 156 dikurang 122 sama dengan titik-titik. Cara bersusun panjangnya 156, kita tuliskan nilai tempatnya 100 tambah 50 tambah 6. Dikurang 122, kita tuliskan nilai tempatnya 100 tambah 20 tambah 2. Jadi kita mulai kembali dari angka satuannya. 6 kurang 2 sama dengan 4. 50 kurang 20 sama dengan 30. 100 kurang 100 hasilnya 0 ya. Jadi jika ditambah jadi jika ditotalkan sama dengan 34. Kemudian cara bersusun pendek.
156 dikurang 122. Jadi dimulai lagi dari angka satuannya. 6 dikurang 2 sama dengan 4, 5 kurang 2 sama dengan 3, 1 kurang 1 sama dengan 0, tidak perlu ditulis, jadi hasilnya 34. Anak-anak lihat kembali cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek, hasilnya tetap sama, 34. Jadi, selisih tinggi Dayu dan Beni adalah 34 cm. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ya, kembali Bu Guru ingatkan, kalau anak-anak belum paham, bisa chat pribadi ke Bu Guru, ya, atau bisa bertanya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya anak-anak, untuk membantu anak-anak, membimbing anak-anak dalam menyelesaikan tugasnya hari ini. Berikut adalah soal-soal yang akan anak-anak kerjakan dengan teliti. Nomor 1, kapur tulis di lemari ada 326 batang. Kapur tersebut sudah dipakai sebanyak 137 batang. Berapa sisa kapur yang belum dipakai? Coba anak-anak pikirkan, apakah nomor 1 ini ditambah atau dikurang? Nah, nomor 2. Di sekolah Nina ada 137 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapa selisih siswa laki-laki dan perempuan? Nomor 3. Putu mempunyai 206 butir kelereng. Tigor mempunyai 215 kelereng. Berapa jumlah kelereng mereka? Jadi tugas ini silakan anak-anak kerjakan pada buku tugasnya. Anak-anak tulis soalnya, lalu kerjakan secara bersusun. Silahkan anak-anak memilih mau bersusun panjang atau bersusun pendek. Yang mana anak-anak paling pahami, yang itulah anak-anak gunakan dalam mengerjakan soal-soal ini. Ya. Selamat bekerja. Jika ada hal yang anak-anak tidak pahami atau ada hal yang ingin anak-anak sampaikan, silahkan hubungi Bu Guru melalui WhatsApp. Nah, rekap pelajaran hari ini, anak-anak telah mempelajari penjumlahan bersusun, pengurangan bersusun, dan menentukan selisih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.